Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Livi Anggraini dari kelas Pragaria dengan NIM 009. Saya di sini akan menampilkan video mengenai komunikasi intrapersonal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Silakan masuk, Ibu. Silakan duduk, Bu. Iya, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Afika Livia. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Saya mau konsultasi, Bu. Oh, baik. Dengan Ibu siapa? Perkenalkan Ibu dengan Ibu Nuril. Bagaimana keluhan yang Ibu rasakan? Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah menggunakan program KB? Iya, Bu. Dulu saya menggunakan KB implan, Bu. Tapi baru-baru ini saya dan suami saya memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang lain, Bu. Oh, baik. Mengapa Ibu mau ganti menggunakan KB jenis lainnya? Apakah merasakan tidak cocok dan tidak nyaman? Atau bagaimana? Iya, Bu. Saya merasa sudah tidak cocok dan harga untuk alat kontrasepsi jenis implan ini sedikit mahal, Ibu. Oh, baik-baik, saya paham. Itu, Bu, saya dulu menggunakan KB implan itu sering merasa pusing, kemudian nyeri perut dan nyeri di bagian kulit yang terpasang implan itu, Bu. Iya, iya. Jadi saya ingin menggunakan KB jenis yang lain saja, Bu. Oh iya, baik. Itu memang merupakan salah satu efek dari penggunaan implan. Jadi memang itu sudah hal yang wajar ya, Bu. Apakah Ibu sudah memiliki rencana menggunakan jenis KB lainnya? Iya, Bu, rencananya saya ingin menggunakan KB pil karena tetangga-tetangga saya juga banyak yang menggunakan KB pil. Tapi saya masih merasa bingung, Bu. Baik, akan saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu, agar Ibu paham mengenai kelebihan dan efek samping dari setiap alat kontrasepsi yang akan dipakai. Kira-kira Ibu bisa memilih yang Ibu nyaman dan berkenan menggunakan jenis yang mana. Yang pertama ini ada pil KB. Pil KB ini jenis kontrasepsi yang paling umum digunakan oleh masyarakat ibu-ibu ya. Pil KB ini umumnya terdiri dari 21 sampai 35 tablet yang harus dikonsumsi dalam satu siklus atau secara berkelanjutan. Pil KB ini bisa mengatasi nyeri haid, mengurangi kurang darah dan mencegah penyakit kanker. Namun bila penggunaan pil KB tidak teratur atau ibu lupa, bisa menyebabkan terjadinya kehamilan. Efek samping yang dirasakan pil KB ini mungkin akan merasakan mual, naiknya tekanan darah, perdarahan atau flek di masa haid, dan payudara itu akan mengeras ibu. Dan pilihan yang kedua itu ada suntik KB. Kontrasepsi ini cukup diminati banyak orang juga, karena suntik KB ini lebih efektif dan praktis dibandingkan dari penggunaan pil KB, karena pil KB kan tadi dikonsumsi secara setiap hari. Kalau alat kontrasepsi ini digunakan 1-3 bulan sekali. Namun kekurangan dari alat kontrasepsi ini membutuhkan biaya relatif mahal juga dan perlu kunjungan rutin setiap bulannya tersebut, dan bisa menyebabkan keluar flek, perdarahan ringan antara dua masa haid, sakit kepala, kenaikan berat badan, dan jika ibu menghentikan penggunaannya juga ibu akan segera hamil. Pilihan selanjutnya yaitu IUD, jadi alat kontrasepsi berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T yang akan diletakkan di dalam rahim. Terdapat dua jenis yang digunakan, IUD yang terbuat dari tembaga dan dapat bertahan 10 tahun, atau IUD yang mengandung hormon yang perlu diganti setiap 5 tahun sekali. Kontrasepsi ini tidak memerlukan perawatan yang rumit ya Bu, namun dapat menyebabkan haid yang tidak lancar, bisa beresiko bergeser dan keluar dari tempatnya, dan munculnya bercak darah pada 3-6 bulan pertama pemakaian, dan biayanya juga tergolong mahal ya Bu. Dan pilihan keempat itu ada IUS. Jadi IUS ini menggabungkan kontrasepsi jenis IUD dan kontrasepsi hormonal dengan cara menambahkan hormon di dalam IUD. Bentuk IUS ini hampir sama Ibu dengan IUD. Kelebihannya dari alat kontrasepsi ini sangat praktis digunakan dan memiliki jangka waktu yang panjang karena dapat digunakan selama 5 tahun. Namun kontrasepsi ini menyebabkan menstruasi juga lebih pendek dan ringan. Kira-kira itu penjelasan kelebihan dan efek samping dari setiap alat kontrasepsi. Ibu bisa mempertimbangkan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai kenyamanan dan kecocokan Ibu. Bagaimana? Saya sudah yakin, Bu, untuk menggunakan pil KB saja. Oh baik, oke, tunggu sebentar Ibu. Saya ambilkan terlebih dahulu pilnya, Ibu bisa tunggu di sini sebentar.
Baik Ibu, jadi pil KB kombinasi ini dikonsumsi sebanyak 1 pil setiap harinya dan bisa dimulai pada kapan saja. Namun, baiknya mulai minum pil KB ini dalam 5 hari setelah menstruasi dimulai. Jadi setelah menstruasi selesai, pil KB kombinasi ini akan bisa bekerja mencegah kehamilan Ibu. Namun perlu diingat ya Bu, pil KB ini harus diminum secara rutin dan tidak boleh lupa-lupa ya Bu, harus ingat lagi ya Bu. Ini ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin kalau ada keluhan atau apa Ibu bisa datang kemari atau bisa menghubungi saya melalui WhatsApp saya yang sudah tertera di papan di depan rumah saya Bu. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum.